Kembali di Sioto, kita masih bersama dengan Dirut PNM, Arief Mulyadi. Mas Arief, ini nyambung soal yang tadi karena ini menarik buat saya, gitu. Bagaimana PNM menyerap tenaga dari tenaga-tenaga lokal di banyak sekali daerah, gitu. Bahkan di antara mereka juga saya yakin bukan orang-orang lulusan S1 misalkan. Nggak ada, malah kebanyakan SMA, SMK. SMA dan SMK. Betul. Dan mereka ini menjadi karyawan organik PNM. Betul. Ini pertanyaan mungkin agak sedikit ini ya. Apakah karir bagi mereka itu terbuka untuk berkembang? Sangat. Apalagi dengan semakin besarnya jaringan kami. Dan ya ini salah satu motivasi mereka bahwa mereka selain mengabdi tadi memenuhi kebutuhan moralnya untuk bisa bermanfaat buat orang lain, mereka juga bisa berkarir. Dan role modelnya kan gampang, saya bisa bilang. Selain saya dari AO sampai jadi dirut. Banyak juga, ada yang dari driver operasional, sekarang udah jadi pimpinan cabang yang lumayan besar. Oke. Dan yang dari Mekar juga, yang 4 tahun ini banyak yang kami beri intensif khusus bahwa karena mereka berkarir dan mereka bisa jadi role model teman-temannya, masuk AO di tahun 2015-2016, saat ini sudah jadi kepala area dan sebagainya. Oke. Artinya sebetulnya siapapun mereka, latar belakang pendidikannya apapun, dari manapun, sebetulnya punya kesempatan sama. Punya kesempatan yang sama. Sepanjang bisa berkinerja dengan baik. Ada prestasinya. Ada prestasi. Oke. Nah ini kalau soal prestasi, PNM juga dapat beberapa penghargaan. Nah ini apa maknanya penghargaan ini bagi PNM? Saya kalau membahasakan ke teman-teman seluruh keluarga PNM, istilah kami insan PNM, kita tidak cari piala di PNM, kita cari pahala. Tapi kalau dapat piala, ini kan berarti pengakuan dari pihak lain kepada kinerja dan apa yang sudah kami lakukan. Ya pastinya menjadi motivasi tambahan lah. Tapi bukan semata itu dalam bekerja. Oke. Nah ini kalau soal pengakuan, Mas Arief Mulyadi sendiri ini juga mendapat pengakuan sebagai tokoh finansial. Oh. Ini kan teman-teman Berita Satu juga ya. Tahu-tahu terundang untuk penganugerahan. Nah ini bagi Mas Arief sendiri apa maknanya? Saya tidak melihat itu sebagai prestasi saya pribadi Arief Mulyadi. Inilah bagian dari kerja kami bersama di keluarga besar PNM. Agak kaget juga dari 9 tokoh finansial yang dianugerahi oleh grup Berita Satu, khususnya investor. Salah satunya masuk saya. Setelah kami lihat-lihat, diskusi juga dengan Pak Primus, ternyata scale up yang kami lakukan selama 3 tahun ini. Jadi dalam 3 tahun ini mungkin kami sudah meningkatkan aset hampir 3,5 kali. Dari posisi 2017, 2019, 2020. Pertama itu. Tapi bukan itu. Bukan hanya itu. Bahwa ada 6.600.000 keluarga prasejahtera yang saat ini bisa usaha, bisa mengaktualisasikan kemampuan produktivitasnya, bisa mendapatkan pendapatan tambahan buat keluarganya. Itu buat kami yang sesuatu. Yang insya Allah tahun ini di atas 7 juta, 2020 7.200.000 atau 400.000 lah. Target kami jika memungkinkan 2024 15 juta. 15 juta. Kalau keluarga prasejahtera ada 24 juta, 15 juta kan hampir semua. Kami bisa berkontribusi secara nasional menyelesaikan sebagian masalah bangsa ini. Itu yang baru saya pengen bilangin sebetulnya. Insya Allah. Oke. Dan ini tugas saya sebagai CEO, sebagai dirut, mengakomodir tadi ke minat moral para milenial untuk bisa memberi manfaat pada masyarakat dan orang banyak. Dan dengan visi yang seperti itu, saya berasumsi bahwa para milenial itu juga punya kebanggaan tersendiri untuk melakukan itu. Insya Allah. Dan saya yakin saat ini mereka semua bangga. Bangga jadi bagian dari PNM, bangga bisa mensejahterakan para ibu.
Kalau Mas Rudi aktif di medsos, bisa lihat tuh apa tagline dan status yang dibuat oleh para AO Mekar dan AO Ulam yang ada di lapangan. Selalu pagi ini kami akan membantu mendorong kesejahteraan para ibu apa itu. Tapi pilihannya kenapa ibu sih? Kenapa nggak bapak? Kan Pak Bapak juga Ini cukup presiden produktif. nasional. Ini langkah awal. Next pasti kami dalam pengembangan produk kami akan melihat itu. Kalau yang ulam kan kami nggak gender. Bisa ibu, bisa bapak. Mas Arief, Anda sekarang berada di posisi puncak sebuah perusahaan. Perusahaan Anda berkembang, Anda juga mendapatkan penghargaan. Masih ada cita-cita lain yang ingin diraih? Atau mimpi yang Mimpinya PNM, kalau mimpinya PNM bukan mimpi saya. Mimpi PNM adalah mimpi keluarga besar PNM, bahwa PNM harus jadi center of excellence-nya usaha mikro, kecil, menengah Indonesia. Orang bicara UKM, ingat PNM. Mas Arief, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di CEO Talk. Sama-sama. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Dirut PNM Arief Mulyadi. Kita jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang. Sampai jumpa.